Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar konferensi minyak nabati berkelanjutan atau Sustainable Vegetable Oil ketiga di Rotterdam, Belanda. Konferensi ini membahas tantangan kompleks yang dihadapi sektor minyak nabati di tengah perubahan iklim, tekanan regulasi, dan meningkatnya permintaan global. Konferensi yang dihadiri hampir 200 peserta dari 16 negara ini juga merespon ditekennya The European Union on Deforestation Free Regulation atau EUDR atau regulasi anti-deforestasi Uni Eropa yang menuai gelombang penolakan. Bukan hanya dari negara penghasil minyak nabati, tapi juga dari negara anggota Uni Eropa. Setidaknya ada 20 negara Uni Eropa yang menolak diberlakukannya aturan tersebut. Di antaranya Austria, Finlandia, Jerman, dan Polandia. Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Afandi Lukman, menekankan minyak kelapa sawit memainkan peran pelengkap bagi minyak nabati lainnya dalam memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Uni Eropa berencana menunda implementasi undang-undang anti-deforestasi setelah mendapat tekanan dari negara produsen komoditas pertanian dan asosiasi industri. Dilansir dari Bloomberg, Komisi Eropa mengusulkan penundaan selama 12 bulan. Undang-undang ini bertujuan untuk menangkal penggundulan hutan di negara produsen komoditas pertanian. Komisi Eropa menyatakan beberapa mitra global telah berulang kali menyatakan kekhawatiran tentang status kesiapan mereka, dan status kesiapan di antara para pemangku kepentingan di Eropa juga tidak merata. Selain itu, sejumlah negara produsen komoditas pertanian mulai dari Brazil hingga Indonesia telah mengkritik keras undang-undang tersebut. Negara-negara tersebut mengkhawatirkan dampaknya terhadap petani kecil dan ekspor. Karena berdasarkan undang-undang tersebut, negara produsen komoditas pertanian hanya bisa mengekspor produk yang tidak terkait penggundulan hutan ke Uni Eropa. Undang-undang tersebut juga mengharuskan sistem pelacakan yang kompleks. Adapun proposal penundaan memerlukan persetujuan Parlemen Eropa dan negara-negara anggota. Jika tidak ditunda, undang-undang tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember. Berbagai sumber, IDX Channel. Bahwa program presiden berikutnya, Prabowo Subianto, akan mengutamakan kemandirian energi dengan inovasi penggunaan sawit akan dimaksimalkan demi kemandirian energi Indonesia. Pemerintah juga tidak akan khawatir terkait adanya larangan masuknya sawit hingga produk pertanian lainnya ke Uni Eropa, di mana dalam program kerja Prabowo Gibran telah menyiapkan bahan bakar aftur dari komoditas kelapa sawit. Hal inilah yang akan dimaksimalkan pemerintahan mendatang. Saya mengajak kepada seluruh pihak untuk bangga, Pak. Bangga, bela, tapi harus terakhir beli. Ya, produk-produk buatan Indonesia. Jadi bangga, bela, dan beli produk-produk buatan Indonesia. Selamat Hari Konsumen Nasional 2024. Jadilah konsumen yang kritis, cerdas dalam bertransaksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin maju menuju. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ogreseno, menegaskan bahwa regulasi anti-deforestasi Uni Eropa merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia. Aturan tersebut bersifat diskriminasi dan tidak melindungi petani kecil.
Dewan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit menggelar konferensi minyak nabati berkelanjutan atau Sustainable Vegetable Oil ketiga di Rotterdam, Belanda. Dihadiri hampir 200 peserta dari 16 negara. Konferensi ini membahas tantangan kompleks yang dihadapi sektor minyak nabati di tengah perubahan iklim, tekanan regulasi, dan meningkatnya permintaan global. Konferensi ini juga merespon ditekannya EUDR atau Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa yang menuai gelombang penolakan. Bukan hanya dari negara penghasil minyak nabati, namun juga dari negara anggota Uni Eropa. Setidaknya ada 20 negara Uni Eropa yang menolak diberlakukannya aturan tersebut, di antaranya Austria, Finlandia, Jerman, dan Polandia. Sekretaris Jenderal SIPOPSI Rizal Afandi Lukman menekankan, minyak kelapa sawit memainkan peran pelengkap bagi minyak nabati lainnya dalam memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Saya kira sangat jelas bahwa minyak sawit yang dihasilkan oleh Indonesia, Malaysia itu bukan saingan dari minyak-minyak nabati yang lain, tetapi kita memberikan message bahwa minyak sawit dapat menjadi suatu jawaban kebutuhan minyak nabati dunia saat ini. Jadi sawit akan menjadi penyelamat terhadap kebutuhan minyak nabati dunia. Itu yang kita sebutkan. Ya, karena produktivitas dari minyak sawit jauh di atas minyak-minyak nabati yang lain. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ugruseno, menegaskan regulasi anti deforestasi Uni Eropa merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia. Aturan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak melindungi petani kecil. Diskusi tentang EUDR itu tidak utuh. Jadi mereka selalu berbicara mengenai geolocation, bicara mengenai masalah satelit image gitu. Padahal kalau kita lihat EUDR secara komprehensif, menyeluruh, ini adalah suatu paket produk proteksionisme. Jadi misalnya kenapa tidak masuk produk vegetable oil yang Eropa, rapeseed sama sunflower, mengapa tidak masuk peat, mengapa hanya bicara mengenai deforestasi di negara lain, tidak bicara deforestasi di EU sendiri. Kemudian persyaratan yang diwajibkan itu sangat banyak sekali. Sejumlah pihak menilai EUDR juga akan berdampak pada potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, hingga berdampak pada petani dan negara pengekspor. Sejumlah pihak menilai EUDR juga akan berdampak pada potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga hingga berdampak pada petani dan negara pengekspor.